Oke, kita kembali ke sini yaitu kita bahas soal matematika. Oke, ini pemantapan matematika di UTBK tahun 2025. Kita langsung ke soalnya saja. Nah, perhatikan gambar di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 ini. Soalnya nggak saya tampilkan secara utuh, jadi cuma sebagian saja. Jadi di sini dikatakan gambar di atas menunjukkan penalaran rumah di satu komplek perumahan. Sebagian nomor rumah ditunjukkan seperti pada gambar di atas. Penomoran rumah akan semakin kecil jika semakin dekat dengan gerbang masuk. Dan nomor terkecil adalah 1. Nah, pertanyaannya, diketahui lebar setiap rumah adalah 5 meter ya. Dan lebar saluran di depan rumah adalah 50 cm. Lebar jalan komplek adalah berapa? Kompleks ini ya. Nah, ini yang kompleks. Oke, saya mengerti. Nah, ini yang tanyanya berapa ini? Nah, di sini diketahui jarak dari sini ke sini itu 17 meter ya, 17 meter. Nah, jadi di sini kita dapat nih, harusnya yang dicari adalah ini dan ini nih. Nah, kenapa? Karena ini nanti akan berhubungan dengan rumus Pitagoras. Ya, rumus Pitagoras yaitu akar dari A tambah B ya sama dikuadratkan ya. Ya, sama dengan C ya. Dengan rumus awal itulah A kuadrat tambah B kuadrat ya. Itu sama dengan C kuadrat. Nah, ini rumus Pitagoras ya. Nah, ini rumus yang umum yang kita ketahui dan ini rumus dasarnya. Dan ini berhubungan dengan rumus Pitagoras karena yang kita cari adalah garis tegak lurus. Nah, sedangkan di rumus Pitagoras biasanya A dan B ini garis lurus ya, sedangkan C ini garis miring. Kita dapat nih, berarti ini C nih. C garis miring. Nah, garis mendatar, lurus mendatar ini juga diketahui nih. Kenapa diketahui? Karena lebar rumah itu 5 meter. Nih kelihatan di sini nih. Rumah itu 5 meter, berarti ini 5 meter ya. Ini ke sini 5 meter ya. Ini ke sini juga 5 meter, ini ke sini juga 5 meter. Jadi panjang dari sini ke sini adalah 15 meter. Berarti anggaplah sini A. Kalau ini udah tahu C, berarti sini A ya. Berarti A-nya adalah 15 meter. Nah, tinggal dari panjang sini ke sini ya. Memakan luas atau lebar dari saluran air itu berapa? Itu kita sebut dengan B. Gitu ya. Jadi tak jelas nih yang kita cari itu adalah B. Nah, cuma nanti lebih jelasnya nggak B yang kita cari, tapi lebih ke jalan komplek yang khususnya jalan komplek. Nah, untuk sementara kita cari B. Jadi rumusnya yaitu kalau jika ini kita balik, maka B ya itu sama dengan ya akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Ini perkembangan rumusnya ya. Jadi dari rumus dasar ini ya, rumus dasar ini orang biasanya kenalnya seperti ini dan bisa berbentuk polanya juga seperti ini. Ini cuma masalah pindah-pindah lokasi atau pindah antara tanda sama dengan ini ya. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, nanti akan berdampak pada tandanya yang juga ikut berubah. Nah, B ini kita nggak ketahui, sedangkan kemudian C sudah ada ya 17. 17 kali 17 itu 289 ya. Nanti kalau salah nanti dikoreksi aja. Kemudian yang A ini panjang berapa? 15. 15 pangkat 2 itu 225 ya. Jadi hasilnya B ya itu sama dengan berapa? Sama dengan berapa nih? 4 ini 6 ya. 6. Oke. Jadi B itu sama dengan 8 ya. B sama dengan 8. Akar dari 64 itu 8. Nah, ini baru panjang dari sini ke sini ya, memakan lebar dari saluran air. Saluran air itu besarnya adalah lebarnya 50 cm ya.
50 cm ya. Kalau 2 berarti 100 ya, 100 cm. 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, ini satuannya meter ya. Meter. Jadi jelas bahwasanya panjang jalan komplek itu adalah saluran air ya dikurang dengan B. Nah, berarti di sini saluran air adalah 8 dikurang dengan B ya. B dikurang saluran air. B dikurang saluran air. B-nya adalah 8, saluran airnya adalah 1, jadi nilainya adalah 7. Jadi jawabannya adalah 7 meter. Nih jawabannya. Gitu ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya ya, soal berikutnya. Toko Edumotor merupakan toko jual motor bekas ya. Sajikan daftar seperti berikut. Mungkin teman-teman kalau mau baca soal saya secara menyeluruh bisa di pause kemudian dibaca soalnya. Kita langsung menjawabnya saja ya. Jadi pertanyaannya ini. Nah, pernyataan ini kita harus isi benar atau salah. Persentase keuntungan dari motor Gen Z ya. Jadi ada Gen Z itu sama dengan besar persentase penjualan motor Gendek. Ya, ada Gendek, ada Gen Z. Ya. Gendek ya. Maaf nih tulisannya nggak jelek ya. Karena nulisnya pakai tab. Oke, jadi Gen Z ini persentase keuntungannya berapa? Kita lihat. Ini persentase keuntungan tapi nggak disebutkan berapa besarnya. Nah, persentase keuntungan dari Gen Z ini bisa kita lihat dari harga pembelian, harga perbaikan, kemudian bisa dikatakan dicari persentasenya berapa selisih atau keuntungan dari dengan harga jual. Maka otomatis ini harus kita jumlahkan dulu nih. Berarti harga beli ya, harga beli karena ditambah dengan harga perbaikan jadi totalnya 10 juta ya. Sedangkan harga jualnya itu 12,5. Nah, berarti selisih keuntungannya berapa? 2,5 juta ya. Nah, ini keuntungan. Persentasenya itu diambil dari harga modal. Nah, modalnya berapa? Modalnya 10 juta. Nah, maka di sini dapatlah hasilnya. Kalau kita sederhanakan ya bentuknya itu bentuk persentase atau per 10, maka dapat hasilnya adalah 25%. Nanti coba ya disederhanakan atau mau rumus lebih lengkapnya Kak? Oke, rumus lengkapnya biasa aja ya seperti ini. 2,5 juta per 100 dikali harga modal 10 juta. Ini apa kebalik ya? Kebalik. Yang benar itu adalah 2,5 juta per 10 juta ya dikali dengan 100 karena bentuknya persentase ya. Berarti ini habis. Berarti ini dikalikan ya, jutanya habis ya. Ini dikalikan dengan ini 25%, sama ya. Sama. Jadi keuntungannya adalah 25%. Ini baru yang Gen Z ya. Selanjutnya kita cari Gendex. Gendex ini sama ya, HB-nya, harga belinya kita langsung jumlahkan. Harga beli dengan anggaran perbaikan itu adalah 8 juta ya. 8 juta. Sedangkan harga jual dengan totalnya yaitu adalah 10,5 gitu ya juta. Maka di sini dapatlah keuntungan yaitu 2,5. Walaupun nilainya sama 2,5 ya dengan ini, tapi secara presentasi mereka beda karena harga belinya atau modalnya berbeda. Yaitu di sini kita buat 2,5 per 8 ya. 2,5 per 8 itu nilainya sama dengan ya berapa ya di sini 2,5 per 8. Ini harus kita cari ya. Kalau bisa dilihat ini nilainya persentasenya besar ya. Di atas 25% lah pastinya karena ada tambahan 0,5 ya. Kalau 2,8 aja ini sudah 25% ya jawabannya, tapi ini lebih 2,5
5/8 ini berapa ya jumlahnya? Nah, mungkin ini nggak usah kita cari, atau mungkin kita buat di kalkulator, karena kebetulan saya harus mencarinya biasa di sini ya, modalnya langsung ya. Kalkulator, aduh, mana Sabrina lagi? Kalkulator. Nah, kalkulator ini sini kita cari aja 2,5 dibagi 8. Oke. 31,25 ya. Saya agak males mencari angka-angka yang seperti ini, jadi jawabannya adalah 31,25%. Jadi nggak bisa dikatakan ini sama ya besarnya. Berarti jawabannya di sini harusnya adalah salah ya, salah. Oke. Soalnya soal berikutnya di sini, besar keuntungan yang diperoleh dari penjualan motor Gen Pro adalah ini, karena ini udah selesai, ini kita hapus ya. Gimana hapus ini? Nah, kita hapus dulu ya. Nah, ini susah kalau live ini harus memang kita ini prepare. Nah, selanjutnya ini besaran keuntungan yang diperoleh dari penjualan motor Gen Pro adalah besar keuntungan Gen Pro. Gen Pro itu adalah yang ini ya, yang ini. Yang ditanya adalah besaran keuntungan 2 juta. Oh, besaran keuntungannya 2 juta. Jadi 8,5 ditambah dengan 1,5 ya, ini artinya 10 ya. 10 juta modalnya. Kemudian dijualnya, ya benar ya, dijualnya 12. Dijualnya 12. Ini HB-nya, HJ-nya. Nah, jadi HB-nya udah 10 juta ya. Harga jualnya ada 12 ya, udah jelas ya. Ini maka benar ya, dia untung 2 juta. Kemudian selanjutnya, ini persentase keuntungan penjualan motor Genta lebih besar dari Gen Pro. Ya, ini Genta ya. Lebih besarkah dari Gen Pro? Genta itu ada 8 juta ya. Coba dilihat di sini 8 juta. Kemudian lebih besar dari Gen Pro. Tapi nilai jualnya adalah 10,5 ya juta. Ini HB, ini HC. Kalau Gen Pro ini berapa? Tadi ya, ini ada 10 juta dan jual ada 12 juta. Juta ya. Juta. Nah, persentase keuntungan. Nah, kita lihat dulu keuntungannya. Keuntungannya di sini adalah ini keuntungan ya, buat keuntungan 2,5, ini 2 juta ya. Udah jelas ya. Berarti persentase keuntungannya udah pasti besaran ini ya. Kalau ini dibuat persentasenya, maka 2,5 per 8 ya, tadi dapat 31,25% ya, itu untuk Genta. Sedangkan Gen Pro itu 2 juta, 2 per 10 maka cuma 20%. Nah, jadi ini udah benar ya, berarti ini benar. Lebih besar ya, benar, persentasenya tuh lebih besar. Genta itu lebih besar dari Gen Pro. Oke, mungkin 3 soal dulu ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. See you for the next video.